Saya Syifani Fatisyadia dengan NIM 121020258. Di sini saya akan mereview materi dari konsep landasan psikologi pendidikan. Adapun pengertian psikologi pendidikan yaitu merupakan perkembangan yang dirumuskan sebagai yang membahas tentang jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan mulai dari konsepsi sampai tua dan selanjutnya. Nah, berdasarkan pertumbuhan, kematangan belajar, dan pengalaman. Selanjutnya yaitu ada manfaat mempelajari perkembangan psikologi. Yang pertama ada untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan, dan pertumbuhan anak. Pada tiap-tiap dapat dimunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak, remaja dengan penuh fasenya. Yang kedua yaitu dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Jadi dalam hal ini harus berbuat dan berperilaku yang baik. Yang ketiga yaitu khususnya bagi para pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam hal ini para pendidik, guru ataupun yang lain dapat memahami siswa tersebut dan memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian psikologi belajar. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar menyatakan bahwa psikologi adalah salah satu cabang dari psikologi praktis yang mempelajari prasyarat fakta-fakta bagi belajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Nah, dalam hal ini kajian psikologi pendidikan ini sama dengan psikologi belajar. Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip manusia, perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Yang pertama berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran serta lingkungan yang terkait. Fungsi yang kedua yaitu psikologi belajar berfungsi memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek dalam belajar pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan dalam satu aspek akan berpengaruh pada aspek lainnya. Yang ketiga yaitu psikologi tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktek pembelajaran. Meskipun rekomendasi tersebut berupa rambu-rambu umum, tidak secara akurat berkonsekuensi dengan masalah yang dihadapi guru. Selanjutnya yaitu ada psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Nah, definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Unsur penting lain dari psikologi sosial adalah konteks sosial. Pengertian umum tentang sosial adalah orang lain di luar diri seseorang. Nah, secara objektif yang dimaksud orang lain biasanya hadir secara fisik untuk secara kontekstual dapat dikatakan sebagai sosial. Namun, dalam psikologi tidak harus demikian.
Pembahasan yang terakhir yaitu dampak landasan psikologi terhadap pendidikan. Landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Nah, dalam hal ini jadi dampak landasan psikologi terhadap pendidikan yaitu sangat berpengaruh karena psikologi ini memahami kehidupan manusia pada umumnya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.